Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Bunda, Bukan Wanita Malam. Episode 85. Oleh autor Kolom Langit. Dengan If sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Orang bijak berkata, saat kamu terlahir, kamu menangis dan orang-orang di sekitarnya tersenyum. Maka, jalani hidupmu sebaik-baiknya, agar saat kamu menutup mata, kamu tersenyum dan orang-orang di sekitarmu menangis. Kelahiran seorang anak merupakan pelengkap kebahagiaan dalam sebuah keluarga, di mana mendengar tangisannya saja membawa kebahagiaan tersendiri. Di sebuah ruangan, tangis melengking seorang bayi laki-laki terdengar menggema sesaat setelah kelahirannya. Seakan ingin menyapa dunia untuk pertama kali dan mengabarkan kelahirannya dengan tangisan indahnya yang memecah kesunyian. Wira menjatuhkan setitik air mata haru saat menatap tubuh kecil anaknya itu. Begitu mungil dan polos. Ia kecup kening sang istri yang sedang berusaha mengatur nafasnya. Via tersenyum tipis dengan mengucap rasa syukur beberapa kali. Semua rasa sakit luar biasa yang sejak tadi dirasakannya seketika hilang dengan lahirnya sang buah hati. Di luar ruangan itu, Tuan Gunawan dan sang istri masih setia menunggu. Raut kebahagiaan tak dapat mereka sembunyikan saat mendengar tangisan dari cucu kedua yang telah mereka nantikan selama 9 bulan. Beberapa saat berlalu, Wira keluar dari ruangan dan langsung disambut pelukan oleh kedua orang tuanya. Selamat nak, kau menjadi seorang ayah untuk kedua kalinya. Wira yang masih diselimuti kebahagiaan belum dapat berkata-kata, selain kembali memeluk ibunya itu. Lalu bagaimana keadaan Via? Apa dia baik-baik saja? Tanya pria paruh baya itu. Iya ya, syukurlah Via baik-baik saja. Sekarang masih ditangani dokter. Syukurlah. Pria parubaya itu baru dapat bernafas lega setelah beberapa jam harap-harap cemas mengkhawatirkan kondisi menantu kesayangannya. Memang apa yang terjadi? Kenapa Via sampai jatuh? Mendengar pertanyaan itu, Wira melirik sang ibu. Tak ingin ibu merasa khawatir, ia memilih memberi kode pada ayahnya untuk membicarakan hal itu di lain waktu. Hingga 1 jam kemudian, 2 orang perawat keluar dari ruangan itu dengan mendorong sebuah box bayi. Tak sabar, Tuan Gunawan segera mendekat untuk melihat wajah cucu keduanya itu. Dan sama seperti saat kelahiran Lila, di mana mereka begitu bahagia, kini kehadiran bayi kecil itu pun disambut dengan sukacita. Beberapa jam kemudian, saat ini Via sudah berada di ruang perawatan nifas dengan ditemani sang ibu. Ia duduk bersandar di pembaringan sambil menggendong bayi kecilnya. Ibu, bukankah dia sangat mirip dengan Lila saat masih bayi? Tanyanya sambil membelai wajah mungil bayinya. Iya, benar. Dia sangat mirip dengan Lila. Aku masih ingat pertama kali menemukan Lila. Mereka seperti pantulan cermin. Wajah Via berubah sedih jika mengingat kondisi kesehatan Lila. Aku hanya berharap akan ada keajaiban untuk Lila. Wanita parubaya itu mengusap rambut menantunya. Via yang selalu mengutamakan Lila dan mengesampingkan hal lain. Di tengah kebahagiaannya setelah kelahiran anak kandungnya sendiri, ia masih menjadikan Lila sebagai prioritas utamanya. Kata Dr. Willy, para ahli akan segera melakukan uji pada plasentanya. Jika cocok, maka akan segera dilakukan operasi pencangkokan. Jangan pernah kehilangan harapan, nah. Tuhan pasti menunjukkan jalan. Iya, Bu. Via mengusap air matanya yang hampir terjatuh. Bisakah Lila dibawa kemari? Aku sangat merindukannya. Ibu kembali tersenyum. Tentu saja. Sekarang dia sedang bersama Sera di rumahnya. Di sebuah kafe, Wira dan Tuan Gunawan sedang terlibat pembicaraan serius. Apa maksudnya Wira didorong?
Geram, Tuan Gunawan menggebrak meja dengan keras saat Wira memberitahunya kejadian di panti asuhan. Bahkan, pria parubaya itu tak peduli walaupun pandangan sebagian orang sedang terarah padanya. Wira pun sama murkanya dengan ayahnya itu. Dan sudah pasti mereka tidak akan melepaskan pelakunya begitu saja. Iya ya, aku langsung pergi ke sana setelah Bu Retno menghubungiku. Katanya, pemilik lahan yang baru meminta agar panti asuhan itu dikosongkan. Mereka akan membangun tempat hiburan di lahan itu. Pemilik baru? Bukankah panti asuhan itu sudah diwakafkan untuk anak-anak yatim? Tanyanya dan diikuti anggukan oleh Wira. Itu masalahnya ya. Bu Retno tidak memiliki sertifikat kepemilikan dan pemilik asli sudah meninggal. Anak yang menjual lahan itu pada seseorang. Aku sudah meminta Bima mencari kebenarannya. Dengan tatapan basi terlihat jelas raut kemarahan. Tuan Gunawan bertanya, lalu apa yang Bima temukan? Wira menatap sang ayah dengan serius. Ia tahu betul resiko apa yang akan dihadapi oleh orang yang sengaja mencari masalah dengan sang ayah. Marco, dia adalah pemilik lahan yang baru. Orang yang mendorong Via adalah orang suruhannya. Marco? Mendengar nama itu disebut, Tuan Gunawan mengepalkan tangannya hingga terlihat gemetar. Apa dia Marco yang sama dengan orang yang pernah menjual Via? Iya ya, itu benar. Kurang ajar, berani sekali dia. Tampaknya kemarahan Tuan Gunawan sudah diubun-ubun. Terlebih, ulah Marco yang telah membahayakan menantu dan cucunya. Tanpa menunggu lagi, ia meraih ponsel dari saku jasnya, lalu menghubungi seseorang. Surya, temui aku sekarang juga di rumah sakit. Bersambung.